Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Boknim melanjutkan scene selanjutnya. Franky kini menjadi satu-satunya anggota kru Luffy di dunia matahari yang masih bebas bergerak. Sementara itu, rekan-rekannya seperti Robin, Nami, Usopp, Brook, dan Jinbe terjebak dalam kurungan akibat ditangkap musuh beberapa waktu lalu. Zoro dan Sanji masih dalam perjalanan dan Luffy sendiri masih berada di dunia bawah. Kebebasan Franky menjadikannya harapan terakhir kru di wilayah ini untuk menghadapi ancaman yang ada. Saat ini Franky bersama Bonnie sedang menghadapi situasi berbahaya di sekitar area sekolah Walrus. Mereka berjuang melawan monster-monster mimpi buruk yang berkeliaran di sana sambil berusaha menghindari raksasa iblis yang jauh lebih sulit dikalahkan. Para raksasa iblis ini mendapatkan peningkatan kekuatan besar serta kemampuan regenerasi dari Im Sama, membuat mereka menjadi lawan yang sangat merepotkan dibandingkan monster mimpi buruk yang relatif lebih mudah dilumpuhkan. Namun ada saat ketika Franky dan Bonnie tak bisa lagi menghindar dari pertarungan langsung dengan salah satu raksasa iblis. Franky dengan cepat menyusun strategi untuk menghadapi lawan yang tangguh ini. Mereka memutuskan untuk memancing raksasa iblis itu ke tepi salah satu cabang pohon Adam. Bonnie kemudian bertransformasi menjadi raksasa, mengangkat Franky dan melemparkannya dengan keras ke arah kepala raksasa iblis tersebut. Dengan dorongan kuat dari lemparan Bonnie, Franky melancarkan teknik andalannya Strong Right yang kekuatannya meningkat drastis. Pukulan ini berhasil menghantam raksasa iblis, membuatnya terhempas dan jatuh ke wilayah bawah dari tepian cabang pohon. Bonnie sangat antusias melihat keberhasilan mereka mengalahkan raksasa iblis tersebut. Namun, Franky mengingatkan agar tidak terlalu larut dalam kegembiraan karena masih banyak musuh lain di sekitar mereka dan strategi yang sama tidak akan selalu berhasil. Keduanya pun harus fokus mencari solusi terbaik untuk menghadapi ancaman berikutnya. Di tempat lain yang jauh dari lokasi Franky dan Bonnie, situasi di Marejoice kembali menjadi sorotan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pertempuran sengit sedang berlangsung antara pasukan revolusi dan pihak pemerintah dunia. Garling bersama para kesatria suci tampil di garis depan untuk menghadapi Dragon dan sekutunya. Berbagai duel seru antara para petarung kuat tersaji, salah satunya adalah pertarungan sengit antara Karasu dan seorang kesatria suci dari keluarga Don Quixote yang menjadi salah satu sorotan utama dalam konflik ini. Seperti yang kita tahu, Don Quixote merupakan keluarga yang sama dengan Doflamingo, sebab dulu sang mantan Shichibukai itu juga adalah seorang Tenryubito. Ketika Karasu melawan kesatria suci dari keluarga Don Quixote, Karasu memakai beragam teknik dari kekuatan buah iblis Susu no Mi. Di sisi lain, kesatria suci tersebut pun menggunakan berbagai jurus hebat dari kemampuan yang dia miliki, sehingga pertarungan antara mereka berjalan dengan sangat menarik. Sementara mereka bertarung, kesatria suci itu berkata tak ada harapan bagi pasukan revolusi untuk bisa menang dalam pertempuran saat ini. Dia pun melihat ke arah Garling dan Dragon, lalu bilang pada Karasu bahwa Garling adalah orang yang sangat kuat. Namun, kalaupun mereka ingin memikirkan kemungkinan terburuk seperti Garling akan kalah, tetap saja pasukan revolusi tak akan bisa menang, sebab di dalam kastil masih ada 4 Gorosei lain yang belum ikut bertempur. Mendengar itu sama sekali tidak membuat Karasu cemas, sebab Karasu tahu bahwa Dragon punya persiapan matang dalam penyerangan ini. Pasukan revolusi memiliki rencana yang tidak diketahui oleh pihak pemerintah dunia. Berpindah ke pertarungan Dragon melawan Garling, di sela-sela adu serangan mereka, Garling bertanya apakah Dragon serius berpikir bisa mengalahkan pemerintah dunia. Jika dinilai secara objektif, memang tampaknya mustahil untuk melakukan hal itu. Garling lalu mulai menduga bahwa Dragon memiliki suatu rencana tersembunyi, sebab jika tidak, maka langkah Dragon ini terbilang sangat ceroboh. Dragon pun menanggapi dengan berkata bahwa dia tidak punya kewajiban untuk memberi penjelasan apapun kepada pihak musuh. Dragon lalu memfokuskan tekanan angin di kepalan tangannya, lalu melancarkan teknik tinju kuat ke arah Garling. Garling memang sempat menangkis dengan pedangnya yang dilapisi haki, tapi serangan Dragon terlalu kuat sehingga sang Gorosei itu terhempas menabrak dinding kastil. Para Gorosei yang berada di dalam kastil merasakan hal itu, sehingga mereka menjadi lebih waspada. Untuk saat ini, mereka sedang bertugas menjaga tempat-tempat tertentu di dalam kastil atas perintah dari Im Sama. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Dragon berpotensi bisa masuk ke dalam, maka tentu mereka pun harus turun tangan. Tapi untuk sekarang, hal itu belum terjadi sebab Garling bangkit kembali usai terkena serangan tadi. Warkuri sempat bertanya melalui telepati kepada Garling, apakah Garling perlu bantuan? Garling pun menjawab tidak usah.
Tadi dia hanya sedikit lengah sehingga terkena serangan telak dari Dragon. Setelah ini dia akan lebih fokus. Jadi pada Gorosei lain, dia meminta mereka fokus saja pada tugas masing-masing, biar dirinya sendiri yang menghadapi Dragon 1 lawan 1. Bertarung dengan cara mengeroyok Dragon juga dirasa kurang efektif karena Garling baru diangkat menjadi Gorosei, sehingga dia belum pernah mencoba bertarung bersama para Gorosei lain. Dikhawatirkan pertarungan malah menjadi lebih rumit karena Garling belum terbiasa bekerja sama dengan para Gorosei lain. Jadi untuk saat ini memang yang paling efektif adalah melawan Dragon seorang diri. Warkuri pun mengerti dan bilang pada Garling, jalankan saja misi ini dengan sebaik mungkin. Setelah itu Garling pun melancarkan tebasan kuat dari jarak jauh, tapi Dragon menahan itu dengan teknik cakar naga miliknya. Dragon adalah pemimpin pasukan revolusi, orang yang paling dicari oleh pemerintah dunia karena memiliki ideologi yang sangat berbahaya. Luffy, putranya, juga sekarang menjadi salah satu Yonko yang keberadaannya di lautan sangat diperhitungkan oleh banyak orang. Sedangkan Garp, walaupun dia adalah seorang marinir, tidak menghormati para Tenryubito dan suka bertindak seenaknya. Jadi baik kakek, anak maupun cucu, mereka semua sangat mengesalkan di mata Garling. Dia pun menambahkan bahwa hal ini bukan hanya dari generasi sekarang saja, melainkan generasi terdahulu dari keluarga Monkey pun sama buruknya. Garling tahu soal generasi terdahulu dari keluarga Monkey dari catatan sejarah yang pernah dia pelajari. Sebagai salah satu orang yang paling berpengaruh dalam pemerintah dunia, wajar memang jika Garling tahu soal banyak hal. Bukan hanya keluarga Monkey saja, bahkan Garling pun mengetahui soal sejarah para keluarga D yang lain. Setelah dia membicarakan tentang keburukan keluarga Monkey di matanya, Garling pun berkata bahwa dia akan memperlihatkan kepada Dragon dominasi dari keluarga Vigarland. Dragon pun memotong perkataan Garling itu dan bilang bahwa bukankah keluarga Vigarland juga sama berantakannya dengan keluarga Monkey. Keluarga Vigarland adalah salah satu keluarga Tenryubito yang paling terkenal, tapi rupanya ada salah satu anggota keluarganya yang kini menjadi Yonko. Bahkan sang Yonko itu juga dulu ikut berlayar bersama Raja Bajak Laut Roger. Yang dimaksud dalam perkataan Dragon ini tentu merujuk kepada Shanks. Garling pun menanggapi dengan berkata bahwa itu memang sebuah kesalahan. Shanks adalah aib bagi keluarga Vigarland karena menjadi seorang bajak laut. Bukan hanya bajak laut biasa, tapi dia memegang gelar sebagai Yonko. Garling sudah mengumumkan kepada anggota keluarga Vigarland yang lain untuk jangan segan-segan menghabisi Shanks jika Shanks berbuat melampaui batas pada pihak pemerintah dunia, terutama kesatria suci dan para Gorosei. Dragon pun kembali memprovokasi Garling dengan berkata, jangan terlalu keras pada anak sendiri, biarkan anakmu mencari jalan sendiri dalam menggapai kebenaran dunia. Lagi pula, ini semua adalah kesalahan Garling karena membiarkan Shanks hilang di Pulau God Valley dan akhirnya diasuh oleh Roger. Dalam kasus ini, Shanks tidak salah apa-apa. Dia hanya menjalankan apa yang dia pahami. Garling pun langsung berkata kepada Dragon untuk menutup mulutnya. Garling tahu Dragon dan Shanks memiliki suatu koneksi tertentu, makanya Dragon di sini terus-menerus membela Shanks. Dragon cukup kaget dari mana Garling tahu bahwa Shanks memiliki koneksi dengan pasukan revolusi. Jadi, di sini terungkap bahwa rupanya Shanks dan Dragon memiliki sebuah koneksi, namun terdapat clue kalau Shanks dan Dragon memiliki andil besar dalam persiapan pertempuran final saga One Piece ke depannya. Karena sudah terlalu kesal, Garling pun segera memancarkan Haoshoku Haki kuat yang membuat Maria Joy kembali berguncang. Melihat hal itu, Dragon lancarkan kekuatan yang berfokus pada matanya yang membuat hembusan angin yang seakan menelan Haoshoku miliki Garling. Kesatria suci dari keluarga Ethan Baron pun tertawa lalu berkata, sungguh keadaan yang benar-benar menarik. Menurutnya, hanya yang kuat sajalah yang akan mampu bertahan. Berpindah ke tempat lain, kita melihat Orlumbus yang sedang bersama Sai dan Leo. Sebagaimana kelanjutan sebelumnya, 3 komandan dari armada besar bajak laut topi, Jerami, itu bertemu di suatu tempat dan bergerak bersama-sama. Mereka harus lebih waspada mengingat ada berbagai hal tak terduga yang sedang terjadi belakangan ini. Namun, di tengah lautan secara kebetulan mereka berpapasan dengan kapal pemerintah dunia yang berisi 3 agen CPVO. Sebenarnya, para agen itu sedang dalam misi untuk mencari Vivi, tapi Orlumbus mengira bahwa mereka sedang mengincar Sai, sebab Sai telah menyerang Tenryubito saat di referee tempo hari. Orlumbus pun segera memerintahkan anak buahnya untuk menyerang, sehingga pertempuran di lautan itu pun tidak terhindarkan lagi. 2 dari agen si Pinol itu naik ke kapal Orlumbus dan mengalahkan beberapa anak buahnya dengan sangat cepat. Tidak tinggal diam, Sai dan Ideo langsung beraksi. Mereka menyerang 2 agen si
CP0 itu. Sai memakai tendangan dari ilmu bela diri Hashoken, sedangkan Ideo memakai tinju berkekuatan meriam. Agen CP0 yang berhadapan dengan Sai menangkis itu dengan tendangan Rangkyaku. Teknik Hashoken yang Sai pakai di sini bukan teknik terkuat yang bisa membelah daratan karena dia tentu tak mau merusak kapal milik Orlumbus. Jadi wajar saja tendangan Sai itu bisa ditangkis dengan cukup mudah. Lalu untuk agen yang melawan Ideo, dia menghindari pukulan Ideo lalu membalas serangannya dengan teknik Flying Shigan. Untung saja Ideo bisa menghindar dengan cepat karena akan merepotkan bila terkena serangan Flying Shigan itu. Ideo pun berkata bahwa kemampuan dari para agen elit pemerintah dunia memang tidak bisa diremehkan. Blue Gilly, si kaki panjang, kru dari Ideo pun segera maju untuk membantunya melawan agen CP0 itu. Sedangkan Orlumbus di sana akan membantu Sai. Sementara mereka bertarung, agen CP0 yang masih berada di kapal mengambil Denden Mushi untuk menghubungi Maria Joa. Seorang agen senior di Maria Joa pun menjawab dan bertanya, ada apa? Dia lalu menjelaskan bahwa misi mencari Vivi sedang sangat terhambat karena mereka dihadang oleh aliansi Yonko Topi Jerami. Agen senior di sana pun menjelaskan bahwa keadaan di Maria Joa sekarang ini sedang kacau karena serangan dari pihak pasukan revolusi. Tapi dia akan melihat-lihat jika ada agen-agen lain yang bisa diberi misi untuk membantu mencari Vivi. Sebab misi untuk mencari sang putri kerajaan Alabasta itu memang sangat penting. Sejak awal, para Gorosei sudah mendesak mereka agar segera menemukan Vivi secepat mungkin. Tentu, alasan mengapa Gorosei mendesak mereka seperti itu karena ini adalah perintah dari Im Sama. Im Sama mengincar Vivi untuk suatu tujuan tertentu sehingga sang putri kerajaan Alabasta tersebut tidak boleh lepas dari jangkauan pemerintah dunia. Berpindah ke tempat lain, kantor koran World Economic milik Morgans disorot kembali. Di sana ada Vivi yang sudah mulai gelisah sebab dia belum tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti ini. Dia belum bisa kembali ke kerajaan Alabasta karena berbahaya bila pemerintah dunia tahu bahwa dia ada di sana. Tapi dia juga tidak mau terlalu lama berada di tempat Morgans. Wapol pun bilang bahwa untuk sekarang Vivi harus tenang dan jangan bertindak ceroboh karena berbahaya jika pemerintah dunia sampai bisa menemukannya. Entah apakah Wapol benar-benar mengkhawatirkan Vivi atau sebenarnya dia hanya mengkhawatirkan dirinya sendiri sebab jika Vivi tertangkap maka Wapol juga berpotensi ikut tertangkap. Vivi pun mulai bertanya-tanya apakah bajak laut topi jerami bisa memahami pesan yang dia berikan melalui koran. Seperti yang kita tahu dalam koran beberapa hari yang lalu ada yang aneh di foto Luffy. Di lengan Luffy terdapat sebuah tanda seperti simbol di tangan mereka dalam arc Alabasta dulu. Tanda itu Vivi gunakan untuk dapat selalu berkomunikasi dengan Mugiwara dan krunya dalam setiap keadaan tanpa diketahui pemerintah dunia karena melihat keberadaan Vivi yang menjadi buruan dari Imu Sama. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Boknaim kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.